Qala radhiyallahu an, berkata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, semoga Allah meridhai Habib Abdullah Al-Haddad, hikmah yang ke-22. Al-aradi salasun. Bumi itu dibagi menjadi 3, atau tanah itu dibagi menjadi 3 macam. Ardun, yaitu satu tanah, idza sukiyat, jika diairi, jika disirami, anbatatil ushba wal kala'ah, maka tanah tadi itu akan menumbuhkan al-ushba, pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan yang basah, wal kala'ah, dan tumbuh-tumbuhan yang kering. Mungkin yang kering itu seperti suket itu ya, rumput-rumputan mungkin ya. Kalau tanah yang basah itu mengandung air biasanya. Artinya apa? Bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Yang pertama berarti tanah yang subur, ketika diairi, ketika disirami, maka di situ akan tumbuh tanaman-tanaman, baik tanaman yang basah ataupun tanaman yang kering. Wa masaluha, dan ini perumpamaannya daripada tanah tersebut, minan nas, daripada manusia. Kalau diumpamakan seperti manusia, tanah tersebut, tanah yang subur, yang ketika disirami akan menumbuhkan hasil tanaman atau pohon. Perumpamaannya daripada manusia, alladzi yata'allam wa yafham fil ilmi. Perumpamaan seperti seseorang yang belajar ilmu, kemudian dia bisa mengembangkan di dalam ilmunya. Belajar, faham, sampai bisa mengembangkan ilmunya, bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Fakama, sebagaimana juga annan nabata, sesungguhnya tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, laisa ainal ma, nabat itu, tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman itu bukanlah sumber air. Walakinnal ma, akan tetapi air itu sabab husule, adalah sebab adanya tanaman. Ini untuk membedakan antara faham, memahami ilmu, bisa mengembangkan ilmu dengan ilmu. Fakadzalika, begitu juga al-fahmu laisa ainal ilmi, kefahaman itu bisa mengembangkan ilmu itu bukanlah sumber daripada ilmu. Tapi sebaliknya, walakin anil ilmi yakun, akan tetapi dari ilmulah adanya kefahaman. Ini hanya untuk membedakan apa bedanya faham, al-fahmu dengan ilmu. Tadi dikatakan apa? Sebagaimana tanaman itu bukanlah sumber air, tanaman bukan sumber air, tapi apa? Air yang menyebabkan adanya tumbuh tanaman. Begitu juga faham itu enggak mungkin ada. Karena apa? Karena faham itu bukan sumbernya ilmu, tapi ilmulah yang bisa menumbuhkan kefahaman. Dengan dari ilmu itu akan timbul kefahaman, bisa berkembang ilmu tersebut. Pahamnya? Artinya gini, ilmu itu kalau mau digambarkan seperti modal. Ilmu itu modal, faham itu kan dibagi dua, ada ilmu, ada fahmu. Ilmu itu ibaratnya modal, al-fahmu, faham itu memahami ilmu, bisa mengembangkan ilmu itu ibarat daripada orang yang mengerjakan daripada modal tersebut. Sampai ada orang ya dari modal seandainya 50 juta, ini modalnya dikembangkan, dipekerjakan, dijadikan modal sampai untuk buat bekerja sampai dapat keuntungan. 50 juta itu ilmunya ibaratnya. Faham itu ibarat apa? Ya dipekerjakan tadi itu daripada modal tadi itu sehingga menghasilkan keuntungan.
Ilmu ini ibaratnya modal. Kita punya ilmu, mengetahui hukum, mengetahui ilmu nahwu, mengetahui ilmu apapun, ini modal. Tapi apakah modal itu akan menghasilkan? Enggak. Modal itu akan menghasilkan ketika kamu kembangkan. Paham ya? Itu ibaratnya daripada apa? Dua hal tadi itu. Karena itu ilmu itu akan semakin berkembang sebagaimana modal itu akan semakin bertambah, mendapatkan keuntungan ketika dipekerjakan. Ilmu juga sama. Contoh gambarannya gini. Ada orang hafal alfiyah dalam ilmu nahwu, hafal zubat, kitab zubat dalam ilmu fikih, hafal ilmu ini, hafal ilmu itu. Itu ibaratnya modal. Orang belajar ilmu ya sampai dia bisa menghafal tadi itu ibarat daripada modal. Gimana cara modal ini bisa mendapatkan keuntungan? Ilmu yang kita miliki tadi itu supaya bisa berkembang, maka faham, memahami ilmu, mengembangkan ilmu itulah yang bisa menjadi ilmu itu semakin bertambah. Dengan ilmu itu akan ada manfaat. Sebagaimana kamu punya uang 50 juta supaya tambah banyak, ya dipekerjakan. Kalau kamu taruh saja, ya uang 50 juta nggak akan berkembang biak. Uang 50 juta taruh di lemari, taruh di satu tempat, apakah akan tambah? Enggak. Diambil 50 juta, beli barang, dijual lagi, beli barang, jual lagi. Total nanti akhirnya apa? Ternyata 50 juta ternyata berkembang sampai 75 juta, sampai 100 juta. Ilmu juga sama. Kamu menghafal banyak ilmu, ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu apapun yang dihafal. Itu modal. Kamu kembangkan. Ya bagaimana cara aku memahamkan orang? Ada metode belajar, pembelajaran, ada metode ini sampai bisa berkembang ilmunya. Itu namanya fahmu. Karena itu di sini diibaratkan ada orang yang bisa memahami ilmu dan juga bisa mengembangkan ilmu. Ini ibarat tanah yang subur, yang sering diairi dengan air, maka akan menumbuhkan apa? Hasil. Tanah yang subur diibaratkan tadi tanah, ya subur tanahnya, kamu taruh aja bibit, kamu sirami, keluar tumbuhan, keluar pohon-pohonan yang akan menghasilkan buah-buahan yang banyak. Keluar padi yang akan bisa menghasilkan apa? Beras yang banyak. Orang yang punya ilmu kemudian bisa mengembangkan ilmu, ini ibarat yang pertama. Kalau dia punya ilmu, bisa menghafal ilmu, bisa memahami ilmu, kemudian dia bisa mengembangkan ilmunya. Ini calon-calon orang yang bisa manfaat dengan ilmunya. Orang akan bisa mengambil sebagaimana pohon bisa diambil buahnya. Ini orang akan bisa diambil hasil daripada ilmu yang dia miliki. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ardu wal ardu saniyan. Ini kasih gambaran dulu ya. Tanah yang kedua, bumi yang kedua atau tanah yang kedua, tumsikul ma. Dia ini bisa menahan air. Walatum bitul kala. Ada macam tanah yang bisa menahan air tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Contoh, tanah-tanah yang bisa menampung air. Tanah yang atau bumi yang cekung. Dia bisa menampung air sehingga jadi bendungan, sehingga jadi kolam. Dia tidak bisa menumbuhkan tanaman. Apakah tumbuh tanaman dengan banyaknya air tadi? Enggak, bukan tanah subur dia. Ini ibarat tanah yang dia cekung, kemudian ada air, kemudian air tadi itu nanti bisa dimanfaatkan, tapi tidak akan bisa tumbuh daripada pohon-pohonan atau tanaman. Ibaratnya daripada manusia ini apa? Wa masaluha minan nas. Perumpamaan tanah yang seperti ini daripada manusia, masalul ladzi yahfadul ilma wa la yafham fihi, yaitu seperti orang yang bisa menghafal ilmu tapi tidak bisa mengembangkan ilmunya. Dia tidak bisa mengelola ilmunya, nggak bisa. Apa yang disampaikan gurunya dia bisa sampaikan ke orang lain, tapi dikembangkan tidak bisa.
ibarat apa? Tanah yang manfaat Mas Ian. Kenapa? Bisa menampung air tapi nggak bisa menumbuhkan tanaman. Ya apa orang seperti ini? Wa idza ra'aital alim, kalau kamu melihat orang yang alim, orang yang punya ilmu, la yazidu ala ma yasma. Dia tidak bisa menambah daripada lebih daripada apa yang dia dengar. Dia mendapatkan ilmu dari gurunya. Dia sampaikan sesuai yang dia dapatkan. Tidak bisa menambah, tidak bisa mengelola, tidak bisa mengembangkan. Fahuwa dzaka, maka ini tertib orang yang kedua, seperti tanah yang cekung, yang bisa manfaat, bisa apa? Menampung air, tapi nggak bisa menumbuhkan tanaman. Baik apa bagus apa enggak ini? Masih bagus. Tapi lebih bagus yang pertama. Yang pertama ini, orang yang bisa menghafal, cerdas, bisa memahami ilmu, bisa mengembangkan ilmunya. Ibarat daripada tanah yang subur, ditaruh bibit, disirami, keluar tanaman pohon-pohonan, keluar tumbuh-tumbuhan yang bisa diambil manfaatnya. Yang kedua ini manfaat, mencegah air bisa menampung air, tidak sampai habis. Air hujan ditampung, kenapa? Tanahnya cekung, ditampung sampai banyak. Manfaat gak air ini? Oh manfaat, bisa untuk nyirami, bisa untuk ngasih minum binatang, bisa untuk mandi, bisa untuk cuci-cuci mungkin, bisa dialirkan ke tanaman mungkin, masih manfaat. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan tanaman. Orang yang kedua ini ibarat daripada manusia yang dia bisa memahami ilmu, dia bisa memahami ilmu, tapi dia tidak bisa mengelola ilmunya, tidak bisa mengembangkan ilmunya. Nomor dua ini masih bagus, tapi yang pertama lebih bagus. Tapi wa idza ra'aitahu yazidu alaihi syai'an, dan jika kamu melihatnya siapahu alim, orang yang alim, ada orang yang alim yazidu alaihi syai'an, yang dia bisa menambah lebih daripada sesuatu yang dia dapatkan. Gurunya menjelaskan tentang hukum fikih, menjelaskan tentang hukum syariat, dia bisa mengembangkan, bisa nambah ilmunya lebih daripada yang disampaikan oleh gurunya. Katanya Pak, tapi yuwafiqu ma sami'a minal ilmi, tapi tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Oh ini ini ya menerangkan sesuatu, dia keterangannya lain, bertentangan dengan yang dijelaskan. Ini beda lagi nih. Ini menyesatkan malahan. Dia menyampaikan sesuai bertepatan dengan apa daripada ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Malah dia bisa mengembangkan ilmunya. Fahuwal awal. Maka ini ibarat daripada yang pertama. Itu apa? Ibarat tanah yang subur diairi bisa keluar tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Artinya gini, kalau gambarannya, gambaran sekarang ya, gambaran kita sekarang ini kalau bisa digambarkan gini. Saya punya uang, saya punya modal saya besar 100 juta. Saya pingin uang ini bertambah. Caranya gimana? Saya panggil orang yang punya keahlian dalam bekerja. Saya panggil, ini saya modali kamu untuk bekerja. Wah dia bekerja, dia memang orang yang punya keahlian. Dia bekerja, setelah berapa bulan dapat keuntungan. Ini ibarat orang yang pertama tadi itu. Orang yang dikasih ilmu bisa mengembangkan ilmunya, bukan hanya sesuai yang disampaikan. Saya kasih 50 juta, ya sesuai dengan apa yang 50 juta yang dia dapat tadi, tapi dikembangkan sama dia sampai dapat keuntungan, bukan 50 juta lagi. Setelah 1 tahun mungkin bisa lebih. Paham ya? Tapi kalau yang kedua, ibarat orang yang kedua ini manfaat dia, tapi tidak bisa mengembangkan ilmunya. Ibarat apa? Saya punya toko, di toko ini sudah ada harga-harganya. Saya panggil orang untuk jaga toko. Jaga ya, saya punya toko ini ya. Kalau ada orang beli, kamu juali, harganya sudah tercantum. Saya kasih list harga-harganya. Atau sudah ada di setiap barang sudah ada harganya. Maka dia tidak bisa mengembangkan, hanya sesuai dengan pesan daripada orang yang punya toko. Dia ingin menjual. Ada keuntungan lebih dari orang tadi? Enggak. Tapi manfaat enggak? Manfaat. Bisa membantu kamu untuk menjualkan barang.
Orang yang punya ilmu itu, orang yang bisa mendapatkan ilmu itu ada dua macam orang. Di sini masih dua ya, nanti yang ketiga ada. Yang pertama tadi itu ibaratnya dia dikasih ilmu, bisa mengembangkan ilmunya. Wah, ini orang hebat. Orang yang bisa menghafal, orangnya cerdas, bisa mengembangkan ilmunya. Ini orang pertama. Ibarat tadi dikasih modal, bisa apa? Semakin bertambah modalnya. Orang yang kedua enggak. Orang yang kedua ini, dia itu disampaikan ilmu, dia dapat itu ilmu, udah seperti yang dia dapat dia bisa ajarkan ke orang lain, tapi tidak bisa mengembangkan ilmunya. Manfaat ya nih, manfaat bisa membantu kamu, mungkin ngajar kalau kamu punya madrasah, punya pondok, bisa apa? Ngajarkan ilmu yang dia dapat kepada orang lain. Kalau saya ajar semuanya, ya anak madrasah ada 100 kan tidak mungkin. Dibagi ada halakoh, dia bisa membantu untuk ngajar sesuai dengan yang saya ucapkan, tapi tidak bisa lebih daripada itu. Tidak bisa mengembangkan ilmunya. Ini juga baik. Tapi yang pertama itu lebih baik. Kalau yang ketiga, al-ardu salisa. Wal ardu salisa ardun la yumbitu kalaan wala tumsiku ma'an. Kalau tanah yang kedua ini ibaratnya yaitu bumi yang ketiga ini, yaitu atau tanah yang ketiga ini, yaitu bumi latun bitu kalaan, tidak bisa menumbuhkan tanaman, walatum sikumaan, tidak bisa menampung air. Turun hujan di atas tanah yang bebatuan, tidak bisa menampung air, tidak bisa menumbuhkan tanaman. Tanah yang cor-coran, jalan raya kena air, apa tumbuh tanaman? Enggak. Apa bisa menampung air? Enggak. Ya, kena panas habis. Ya, setelah turun hujan akan habis itu airnya. Tidak bisa diambil manfaat daripada airnya. Kemudian juga tidak bisa diambil daripada tanaman karena tidak akan tumbuh tanaman. Ini perumpamaan dari manusia seperti apa? Wa masaluha minan nas masalu man la yahfadul ilma wa la yafham fi. Ini ibaratnya apa? Seperti orang yang tidak bisa menghafal ilmu dan tidak bisa memahami ilmu, tidak bisa mengembangkan, tidak bisa faham, tidak bisa hafal daripada ilmu. Terus siapa orang seperti gini nih? Apa diajari atau tidak ini? Kalau orang seperti gini gimana? Fa ilgaul ilmi ila man hadhihi sifatuhu idha'atun lil ilmi. Maka memberikan ilmu kepada orang yang seperti ini sifatnya, idha'atun itu menyia-nyiakan lil ilmi ilmu. Lah buat apa? Ibaratnya kamu ada tanah, ya ibaratnya apa? Tanah bebatuan atau tanah cor-coran, kamu siram, akan tumbuh tumbuhan. Rumput tak bisa tumbuh di situ. Apakah akan bisa ditampung airnya? Enggak bisa. Airnya bentar lagi akan apa? Akan surut, akan kering itu. Ibaratnya apa? Sia-sia kamu menyiramkan air buat apa? Begitu juga orang yang tidak bisa memahami ilmu, tidak bisa menghafal ilmu, ya kamu jangan terlalu mempeng sama orang seperti gini. Kenapa? Idha'atun ilmi, kamu menyanyiakan waktu kamu, menyanyiakan ilmu. Walaupun manfaat masih ada. Boleh apa enggak memberikan ilmu kepada itu? Ya boleh. Kalau secara umum silahkan. Ya silahkan. Ini kalau kita mau mengajarkan ilmu di satu pondok, di satu madrasah, orangnya seperti gitu, ndak iso, ya. Diajari ilmu ndak hafal, muales turu tok, ya. Iki kon kerja wis. Kenapa? Kalau kamu ajari orang seperti gini, pertama dia ndak bisa menghafal ilmu, ndak bisa memahami ilmu. Mari ngono males turuan, buat apa? Kamu habis-habis waktu buat dia. Lebih baik cari orang yang bisa kamu ajari, bisa manfaat. Ini idha'atunil ilmi. Fakama, sebagaimana katanya anna rabbal ardi, orang yang memiliki tanah allati yang hadhi sifatuha, yang sifatnya seperti ini tanahnya, la yaskiha, maka orang tadi tidak akan menyirami tanah ini. Buat apa? Sia-sia. Airnya habis tanpa ada hasil, tidak tumbuh tanaman, tidak tumbuh suket, ya, tidak tumbuh apapun. Wa yara anna saqiha minal idha'ah, berarti dia memandang dari menyiramnya tadi itu minal idha'ah, daripada menyia-nyiakan, membuang-buang, tidak ada hasil.
Kadzalika yang bagi, begitu juga apa? Sepatutnya, seharusnya an la yulgol ilmu, tidak diberikan ilmu ila kepada man yudhi'uhu, orang yang menyia-nyiakan, menghilangkan itu ilmu, bal aula, bahkan lebih utama. Jangan serahkan buang-buang waktu kamu. Kamu akan forsil waktu, forsil tenaga kepada yang mungkin tidak akan menghasilkan. Tapi kalau secara umum ya silahkan. Secara umum, ya iki daerah kini ndak iso loh. Itu tugas kamu, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ini untuk mengajarkan ilmu. Dan dia nanti bakal apa? Manfaat kepada orang lain. Nah, ini cari. Nah, itu guru itu, seorang guru itu ya cari murid, ya ada beberapa murid yang harus diperhatikan. Ada murid yang harus diprioritaskan. Kan harus seperti itu. Ini apa? Juga sama. Kalau guru itu ya bisa membagi murid itu menjadi 3 juga sebetulnya. Bisa membagi murid itu menjadi 3. Sama seperti ya orang yang bercocok tanam tadi itu. Tanah ini model tanah apa? Oh, ini tanah subur, tanami bibit, kasih pupuk, sirami terus, akan manfaat. Oh, ini tanahnya apa? Tanahnya ini bukan tanah yang subur tapi masih bisa menampung air. Ya enggak apa-apa, kasih. Oh, ini tanahnya, seandainya tanahnya ini tidak bisa menampung air juga apa? Enggak subur. Ini tidak usah disirami, buat apa? Buang-buang air kamu. Seorang guru itu ya ketika punya tanah yang subur tadi manfaatkan sampai ada hasil. Ya, 1 bibit pohon akan tumbuh. Pohon yang besar akan mengeluarkan buah-buahan. Setiap apa? Panen dia akan mendapatkan hasil. Tanami dengan bibit apa? Tanaman padi seandainya. Wah, kamu akan bisa panen, manfaat. Paham ini ya? Ini akan apa? Manfaat. Begitu juga kamu punya murid. Oh, ini murid ini kan kelihatan ya, murid cerdas, giat, semangat. Wah, ini penting kan ini murid seperti ini. Ajar ini. Jangan disia-siakan murid seperti ini. Kenapa? Ini bakal jadi ulama ini. Ini bakal manfaat ilmunya nih, bukan manfaat saat untuk dia saja, dia bisa manfaat kepada yang lainnya. Kenapa? Dia cerdas, bisa memahami ilmu, bisa menghafal, dia bisa mengembangkan ilmunya. Orang yang seperti ini kamu harus apa? Pentingkan. Yang kedua, seperti tanah tidak subur tadi tuh. Tanahnya tidak subur tapi bisa menampung air tadi. Ditaruh air di sana bisa manfaat, bisa mengairi apa? Tanaman, bisa memberikan manfaat untuk minum untuk binatang-binatang. Ya, untuk manfaat masih bisa. Kenapa? Airnya masih bisa dimanfaatkan. Begitu juga kalau seandainya ada seorang murid bisa dia menghafal, hafalannya kuat, tapi fahamnya kurang, ajari dia. Manfaat pasti. Dia tidak bisa mengembangkan ilmunya, tapi akan manfaat, akan bisa bantu kamu nantinya. Yang ketiga, kalau cari murid, oh ini dilihat muridnya ini hafalannya enggak kuat. Kemudian dia itu saatnya malas. Waduh, apalagi fahamnya kurang. Ya, kalau seperti ini, orang yang seperti ini, kalau kamu kasih ilmu, ya tidak ada manfaatnya. Terus siapa? Arahkan dia untuk yang manfaat. Kira-kira apa? Oh, dia ini punya keterampilan untuk bekerja. Ajari dia bekerja supaya dia bisa manfaat. Manfaat dari bekerjanya mungkin bisa membantu madrasahnya, membantu pondoknya, membantu gurunya nantinya. Artinya apa? Ada murid itu dibagi menjadi 3 hal tadi itu. Guru yang tahu itu, yang bisa apa? Menempatkan persis sesuai dengan apa? Dengan porsinya. Ya, sama seperti tadi itu ya. Sampai dikatakan Nabi itu mengibaratkan ilmu itu ibarat permata. Tahu permata? Permata itu sesuatu yang berharga. Permata itu kalau ditaruh, dikalungkan kepada perempuan yang cantik, tambah membuat cantik. Sing elek kata ayu kok ya. Kalau kasih permata. Apalagi yang cantik, tambah cantik. Tapi kalau permata dikalungkan ke kuda, apa ada manfaatnya? Apa manfaatnya kalau dikalungkan kuda? Ya yang tidak waras yang ngalungkan. Maksud permata dikalungkan ke kuda. Ilmu itu juga sama. Ilmu itu kamu letakkan kepada orang yang persis. Kalau kamu letakkan kepada orang yang tidak persis, yang salah yang naruh ilmu.
yang ngasih ilmu itu juga salah. Paham ya? Nabi bahkan mengatakan dalam hadis ini, kata Nabi SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu kewajiban memang bagi orang muslim. Kita sebagai orang muslim wajib mencari ilmu. Kemudian wawadiul ilmi, tapi orang yang meletakkan ilmu inda ghairi ahli, kepada selain orang yang bisa mengambil ilmu, orang yang bisa manfaat dengan ilmu, seperti apa? Kamughallidil khanazir al jauhar wal lu'lu' wad dhahab. Seperti orang yang mengalungkan permata, mas-masan, sesuatu yang berharga di lehernya daripada apa? Babi. Ini Nabi mengatakan khanazir. Artinya apa? Enggak manfaat. Yang mengalungkan yang keliru. Karena itu, ya, kalau ada orang yang punya ilmu yang bisa mengambil manfaat daripada ilmunya, ini ajari orang-orang seperti gini. Maka ilmunya akan menjadi apa? Manfaat. Kemudian dari kalimat yang hikmah Habib Abdul Haddad ini juga pentingnya untuk menjaga ilmu itu ya bukan hanya sekedar menghafal ilmu ya. Orang menjaga ilmu itu bukan hanya sekedar menghafal tok. Kalau menghafal insya Allah ya, kalau dipaksakan insya Allah bisa hafal ya. Kalau hanya hafalan insya Allah lebih pinter HP ini ya. Ini ribuan kitab bisa masuk ini. Itu laptop itu bisa ribuan kitab bisa masuk itu. Kalau cuma menghafal semua bisa. Orang di luar Islam pun juga bisa. Tapi menjaga ilmu itu dengan cara apa? Selain dia menghafalkan ilmu, juga mengamalkan ilmunya. Itu yang paling penting. Dudu ngafal tok, tapi apa? Menjaga ilmu itu juga apa? Dengan kita apa? Mengamalkan daripada ilmu tersebut. Kenapa? Karena ilmu itu akan menjadi sia-sia kalau tidak diamalkan. Kalau tidak diamalkan sia-sia, buat apa? Tahu sunnah-sunnahnya daripada wudhu, tidak pernah dilaksanakan. Tahu sunnah-sunnahnya sholat, tidak pernah dilaksanakan. Tahu sholat-sholat yang disunahkan, ono sholat qobliyah, ono sholat ba'diyah, ono sholat duha, ono sholat witir. Tahu sunnahnya ketika makan, tahu sunnahnya mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, tahu. Kesunahan dia tahu semuanya, tapi tidak diamalkan. Buat apa? Untuk apa? Manfaatnya apa ilmu tadi? Kalau tidak diamalkan, tidak ada manfaatnya. Menjaga ilmu itu dengan dia menghafal, mengetahuinya, kemudian diamalkan. Nah, kita ini yang kurang dari ini. Kurang dalam mengamalkan ilmunya. Oh, ilmu, ya sunnah-sunnahnya tahu semuanya. Tapi tidak ada amal. Akhirnya apa? Tidak ada cahaya. Ilmu itu kalau diamalkan bisa menghasilkan cahaya. Cahaya itu yang akan menuntun orang daripada sesuatu yang gelap kepada yang terang benderang, sesuatu yang tidak benar kepada yang benar. Ini yang kurang dari kita. Malah kalau ilmu itu tidak diamalkan akan menjadi bumerang kepada orangnya. Kenapa? Ilmu akan menuntut kepada dia. Kamu tahu ilmunya tapi kamu tidak amalkan, maka akan menjadi apa? Bumerang terhadap apa? Orang yang punya ilmu. Sampai dikatakan apa? Dalam satu perkataan, kunu ru'atan lil ilmi wala takun ruwatahu. Kamu itu jadilah orang-orang yang apa? Merawat apa? Ru'a itu orang-orang yang menggembalakan kambing. Artinya apa? Merawat ilmu, mengembangkan ilmunya. Wala takun ruwatahu. Jangan sampai kamu itu menjadi hanya orang yang meriwayatkan ilmu. Nih, saya sekarang ini meriwayatkan ilmu tok. Apa saya ngamalkan? Ya belum tentu. Ya kalau mengamalkan bagus. Saya cuma meriwayatkan salat sunnah, salat duha, salat witir, kesunahan-kesunahan, amal-amal, ibadah. Wah, jelaskan semuanya. Ini ruwa tahu. Ini meriwayatkan ilmu, memberitahu ilmu kepada orang lain. Jangan kamu itu menjadi cuma ruwa tahu periwayat ilmu, tapi takunu ya. Jadilah kunu ru'atan lil ilmi. Jadilah kamu itu orang yang bisa mengetahui ilmu, mendapatkan ilmu, setelah tahu mengamalkan ilmunya. Kemudian nilai ilmu itu
nilai daripada ilmu kamu itu kamu akan dapatkan nilai daripada ilmu kamu itu, yaitu apa? Sesuatu mayuqarribuka ilallah, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini nilai ilmu ini baik, ini ilmu ini jelek. Tahu dari mana kamu? Dengan ilmu kamu itu kamu akan semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh? Kalau kamu semakin jauh, ya bukan itu nilai ilmu yang baik. Tahu ilmu fikih, tahu ilmu ini, ilmu itu, tapi semakin berani, ya bosing haram jadi halal. Ini bukan yuqarribuka ilallah, menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang baik, nilai ilmu itu kelihatan baik dan bagus kalau bisa mendekatkan diri kamu kepada Allah. Kalau enggak, ya berarti ilmu itu tidak bernilai, malah akan semakin madarat. Gambaran ini wis. Saya punya uang asli rupiah, ono 1 juta. Saya bisa apa? Bisa memanfaatkan daripada uang yang saya miliki ini untuk beli barang. Saya beli beras, saya beli minyak, saya beli telur, saya beli LPG, saya beli ini, dari uang 1 juta. Untuk belanja bisa. Punya uang saya, bisa saya apa? Tasarrufkan, saya bisa jalankan apa daripada uang yang saya miliki. Manfaat gak ini? Manfaat uangnya. Tapi ada uang yang tidak bisa menghasilkan manfaat. Seperti apa? Uang monopoli. Saya punya uang 2 juta, 10 juta, kalau perlu 1 M ya. Tapi duit monopoli. Yang toko ya beli barang dengan uang monopoli, diusir kon. Ya ima dianggap anak kecil atau orang gila. Kenapa? Uang monopoli tidak bisa dimanfaatkan. Sama-sama uang kok, sama-sama kertas kok. Iya kan? Apa bedanya uang itu dengan ini? Maka itu manfaat. Kalau ini tidak manfaat. Manfaat untuk main dok. Kita juga punya ilmu juga sama. Kalau ilmu yang kita miliki bisa manfaat, ilmu yang kita miliki ini bisa manfaat kalau kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, baru manfaat. Kalau enggak, buat apa? Modele tok bodoh. Iki duwe ilmu, iki duwe ilmu. Iki ngamalo, iki enggak. Apa bedanya? Ya ini manfaat, ini enggak manfaat. Ini akan bahaya. Kenapa? Enggak mengamalkan daripada apa? Ilmunya. Karena itu ya kalau punya ilmu diamalkan, kemudian mengamalkan ilmu kepada sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti air ketika mengalir, maka akan manfaat ya air tadi itu ketika mengalir kemana? Ke sawah. Bisa menumbuhkan padi, bisa membuat tanaman di pohon-pohonan yang di kebun ya bisa semakin besar. Bisa menyuburkan tanaman. Kalau masuk ke rumah-rumah bisa untuk minum, bisa untuk mencuci, bisa untuk mandi, bisa untuk masak ya. Ilmu juga sama. Ilmu itu dimanapun bisa manfaat kalau kamu bisa memanfaatkannya. Masuk ke pasar ngajari orang tentang halal haram. Masuk ke rumah tangga ngajari anaknya, anak istrinya, diajari hati-hati. Kemanapun duduk sama siapapun, dimanapun ilmu itu akan manfaat kalau kamu memanfaatkannya. Ibarat air. Air ini bisa kamu manfaatkan apapun, dimanapun bisa manfaat. Ke sawah manfaat, ke rumah manfaat, ke kebun manfaat, kemanapun. Ilmu juga sama. Karena itu jadikan ilmu kamu itu manfaat. Kalau air tidak mengalir, beda lagi. Itu air yang mengalir. Kalau airnya tidak mengalir, airnya menggenang, tidak manfaat. Air menggenang itu kalau dibiarkan bahaya. Kenapa? Akan keluar jentik-jentik yang akan menjadi sumber daripada penyakit, demam berdarah, malaria. Kenapa? Airnya tidak mengalir, diam. Ilmu juga sama, bahaya kalau diam, tidak dialirkan. Ketemu ambek wong maksiat dijarno, tidak dikandani. Ketemu wong sing tidak ngerti ilmu dibiarkan, tidak diajari. Padahal tahu loh di daerah ini orang banyak yang tidak tahu wudu, tidak diajari. Tahu loh ini adalah perbuatan haram, tidak dikandani. Ini ibaratnya Pak, ilmu yang menggenang. Hati-hati loh, bahaya untuk dirinya. Ilmu yang tidak disalurkan akan membahayakan dirinya.
Karena itu manfaatkan ilmu yang kita miliki. Ya tidak harus jadi orang alim, tidak harus pakai imamah, tidak harus pakai rida, tidak harus pakai ini. Kamu tahu ilmu, sampaikan kepada yang lain. Enggak harus ada punya titel ustadz atau ulama, tidak harus. Kamu tahu ilmu, salurkan kepada yang lain. Ibaratnya kamu sekarang punya air, siramkan, manfaatkan untuk yang lain. Jangan dibiarkan, bisa jadi penyakit itu. Itu adalah apa? Kadang-kadang ada orang tidak mau. Wis babano aku tok sing ketok alim, wong kampung kini ndak ono sing pinter. Aku tok dadi ono apa-apa takok ambek aku. Nah, ini bahaya. Karena ilmu tidak akan berkurang, semakin bertambah. Ketika kamu salurkan semakin bertambah. Udah seumur diambil airnya tambah banyak, tidak akan berkurang. Tahu obor? Obor itu kan ya nyala apinya. Ada ya 100 orang bawa obor belum nyala. Saya punya obor sudah nyala. Semua orang sudah ada obor dan gasnya, tinggal apa? Nempelkan ke api yang saya miliki, yang saya punya daripada obor tadi. Datang kepada saya semuanya, ngambil, api nyala, ngambil lagi nyala. Sampai 100 orang bawa obor, semuanya nyala semuanya. Apa berkurang obor saya? Apinya akan berkurang? Enggak, tetap. Malah manfaatnya apa? Semuanya jadi terang. Gara-gara satu obor yang terangnya cuman sedikit, tapi ketika 100 orang bawa obor, semuanya jadi terang. Ilmu juga sama. Ketika kamu ajari orang banyak tahu ilmu, semakin terang daerah tadi itu, semakin orang-orang tadi itu apa? Banyak yang berilmu. Jangan disimpan ilmu. Kalau disimpan, tak lagi obornya mati semuanya. Akhirnya mana manfaat semuanya? Akhirnya apa? Jadi bahaya. Bahayanya apa? Tidak ada yang berilmu sama sekali akhirnya. Tidak ada cahaya ilmu di daerah itu. Karena itu, ya, kamu harus apa? Harus mengamalkan ilmunya, ya, salurkan kepada yang lainnya. Kemudian, ya, ilmu yang kamu miliki harus menjadikan kamu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu jangan apa? Kamu harus pilih. Mana sih orang-orang yang harus kamu kasih ilmu? Mana orang-orang yang ya hanya sekedar kewajiban saja, bukan untuk ya supaya dia menjadi orang alim. Kenapa? Karena dia enggak akan bisa mengambil ilmu. Seperti tadi pembagiannya yang sampai dikatakan la tu'tul hikmata ghaira ahliha fatadlimuha. Jangan kamu itu memberikan hikmah, ilmu kepada orang yang tidak bisa mendapatkannya. Kenapa? Fatadlimuha, kamu akan mendolimi dia. Wala tamna'uha ahla, kamu juga jangan mencegah orang yang bisa mengambil ilmu. Kamu mencegah orang untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Fatadlimuhum, kamu mendolimi mereka. Dia bisa kok mengetahui ilmu, dia bisa manfaat kok dengan ilmunya, tidak diajari. Kamu mendolimi dia juga. Karena itu ajarkan ilmu, ya, dan pilih orang-orang yang bisa mendapatkan ilmu daripada kamu. Oh, contoh gambarannya ini, ada 2 orang. Saya punya 2 orang. Ada orang soleh, ada orang fasik. Orang soleh ini kalau saya ajarkan ilmu manfaat. Dengan kesolehannya dia akan semakin takut kepada Allah. Akan semakin ya dia berani semangat untuk mengajarkan ilmu kepada yang lainnya. Tapi kalau orang fasik, ada orang fasik diajari ilmu, bahaya. Tahu ilmu fikih, tahu ilmu alat, tahu ilmu ini, tahu ilmu itu, bahaya. Kenapa? Dia fasik, tidak takut kepada Allah. Ilmunya akhirnya jadi bahaya. Bukan manfaat, malah membahayakan dirinya dan orang lain. Terus siapa orang fasik itu? Tidak diajari, ajari tobat. Sampai dia jadi orang yang bertobat, dia sudah benar-benar bertobat kepada Allah, baru ajari ilmu. Itu yang harus kita lakukan. Karena itu apa? Ini gambaran ya, gambaran pertama, gambaran seorang guru kalau cari murid. Gambaran yang kedua, ilmu itu ya digambarkan apa? Akan bisa berkembang ya. Ilmu itu akan bisa berkembang tergantung orang yang mendapatkannya juga. Kalau yang mendapatkannya itu orang-orang yang pintar, cerdas, bisa mengembangkan ilmunya, maka manfaat. Kalau enggak, dia bisa menghafal saja, bisa menampung ilmu, manfaat, tapi tidak bisa manfaat kepada orang lain kecuali seperti yang dia dapat. Yang ketiga, ini yang bahaya. Yang bahaya artinya apa? Kalau kamu berikan ilmu tidak akan manfaat, malah madharat seandainya. Ya jangan. Ya jangan. Sama seperti kamu kasih pedang.
Pedang ini kalau dibawa Sayyidina Umar manfaat untuk jihad. Kalau dibawa Abu Jahal, oh bahaya untuk merangi Nabi nih. Untuk merangi Nabi. Ilmu juga sama. Tak apa-apa, saya ajari semuanya. Sing mokong, sing iki tak ajari kabeh. Loh, ini sing mokong, ya dia yang ndak takut sama Allah. Kalau kamu ajari ilmu, bahaya nih. Ibarat pedang kamu kasih kepada orang yang fasik, kepada orang yang memerangi, ya akan membahayakan diri kamu dan orang lain. Ilmu itu bisa dimiliki siapapun. Sama dengan apa? Pedang tadi itu. Kayak itu ya. Ini hikmah daripada Al-Habib Abdullah Haddad. Ya, kita mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu, kemudian kita amalkan ilmunya, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.